Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday, dan pastinya kita juga jangan lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita kemudahan, juga kenikmatan, dan juga keberkahan dalam menuntut ilmu, terkhususnya belajar bahasa Arab. Baik, kemarin kita sudah membahas bab yang kedua, ya kan? Dan sudah habis itu. Kita insya Allah masuk pada malam hari ini bab yang ketiga, ya. Dan jangan lupa di bab yang kedua itu kan banyak kosakata dan juga penjelasan yang nantikan. Jangan sampai untuk lupakan. Karena insya Allah kita akan masuk ke pembahasan atau kita akan masuk dan juga membahas hal-hal yang baru. Nah, antum bisa lihat di situ al-wahdatus salitsah. Bagian yang ketiga atau bab yang ketiga dengan judul as-sakanu. Apa arti as-sakanu? As-sakan. As-sakan artinya tempat tinggal. Ya, sakan artinya tempat tinggal. Antum bisa lihat di sini gambar rumah. Jadi sakan ini juga ada di dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi agak mirip dalam bahasa Indonesia. Sakan, tapi kalau dalam bahasa Arab ya tulisannya seperti ini. Artinya tempat tinggal. Baik. Dan kita akan masuk ke percakapan yang pertama, yaitu adalah materi kita pada malam hari ini. Al-hiwarul awal, unzur wastan wa'id, lihatlah, dengarlah, dan ulanglah. Ya, Ana akan bacakan terlebih dahulu, antum cukup mendengarkan. Biasa. Assalamualaikum waalaikumsalam. Aina taskun? Langsung lanjut, suara Anda jelas? Apakah suara Anda jelas? Jelas, Ustaz. Iya, kita untuk responnya. Kita lanjut. Aina taskun? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La, askunu fi syaqqatin. Ma raqmu syaqqatik? Khamsah. Wa ma raqmu baitik? Tis'ah. Ya, seperti itu pembacaannya. Ana akan bacakan untuk kedua kalinya sambil Ana jelaskan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Hal aina taskun? Aina taskun? Ada yang tahu artinya? Di mana kamu tinggal? Ya, aina kan di mana? Kalau taskun itu tinggal atau menempati, ya kan? Taskun. Tinggal. Nah, kita sudah kemarin singgung pembahasan fiil pada percakapan yang ketiga, bab yang kedua, ya, pekan kemarin. Bahwasannya fiil atau kata kerja dalam bahasa Arab dibedakan atau terbagi menjadi tiga. Fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amr. Di sini taskun, fiil madhi, mudhari, atau amr. Ada yang bisa jawab? Dia itu fiil mudhari. Ya, kita tahu fiil mudhari itu kan kita sudah jelaskan kemarin pembagiannya, dan juga em, apa maksud dari pembagian itu, ya. Jenis itu sudah kita jelaskan. Jadi kalau fiil mudhari, ya kan, ini fiil mudhari, dia itu menunjukkan yang sedang terjadi. Nah, kalau sedang terjadi, ya kan, berarti yang sekarang gitu. Jadi kalau artian yang lengkapnya gitu kan,
Aina taskun, di mana sekarang kamu tinggal, ya kan? Karena taskun kan yang sedang terjadi, ya kan? Fi'il mudhari. Tapi alangkah baiknya sekarang itu bukan diartikan tapi dipahami ya. Makanya anak pasti di dalam kurung, kan? Kita artikan di mana kamu tinggal. Nah, sekarang ya, yang itu yang di dalam kurung itu yang diartikan lebih baiknya dipahami. Karena itu apa? Fi'il mudhari. Askunu fi hayyil mator. Sebelum itu, lihat di sini. Taskunu menjadi askunu, ya kan? Nah, taskunu itu domirnya apa di situ? Ada yang bisa jawab? Nah, Anda jelaskan di sini, Bapak. Jadi taskunu itu domirnya anta, ya, anta. Taskunu, di mana kamu tinggal? Jadi memang kan kita jelaskan kemarinnya. Gua dan dia, ya kan? Kalau gua itu ya, ya kan? Mungkin di sini jadi yaskunu, ya kan? Gua menjadi ya, ya kan? Kalau dia menjadi tak. Nah, anta sama dia itu sama, jadinya tak. Sama dia itu sama, dia jadinya tak. Nah, makanya di sini aina taskun, ya kan? Di mana kamu tinggal? Kenapa kita artikannya kamu, bukan dia perempuan? Ya, karena itu bisa lihat konteksnya di situ kan. Dia sedang ngobrol bersama Hasan, yang mana dia laki-laki. Berarti dia taskun ini kamu tinggal, bukan dia perempuan tinggal. Lalu kita lihat sini ya, askunu. Kalau askunu apa? Saya tinggal karena ya itu ada hamzah kan awalannya. Lihat huruf pertamanya ya. Eh, dari ta menjadi hamzah. Kita tulis ini ana, dia menjadi hamzah alif ya. Askunu. Dan dia ganti dari ana ya. Ganti dari ana. Makanya kita artikannya saya tinggal fi hayyil mator. Apa hayyil mator? Artinya komplek. Apa? Komplek. Al-mator artinya bandara. Ya, saya tinggal di komplek bandara. Wa aina taskunu anta? Nah, dan di mana kamu tinggal? Dan taskunu kamu tinggal. Antum misalnya di sini ada kata anta, ya kan? Nah, itu sebagai taukid gitu. Nah, anta kalau bergabung dengan si fiilnya, ya, fiil mudhari, dia akan menjadi tak di situ. Ibaratnya lebur lah. Anta itu lebur menjadi tak yang di awal itu. Makanya kalau kita tutup antanya, ya kan? Misalnya kita hilangkan saja antanya gitu kan. Aina taskun saja sudah bisa artinya di mana kamu tinggal. Ya, itu yang Anda tadi bahas. Oke, kita lanjut. Askunu fi hayyil jami'ah. Saya tinggal di komplek jami'ah. Apa artinya? Ban apa? Jami'ah itu kampus. Kita hapus dulu ini. Dan nanti silahkan ditanyakan lagi kalau masih belum paham. Jami'ah itu kampus. Hal taskunu fi baitin. Hal taskunu fi baitin. Apakah kamu tinggal di, ya, hal itu apakah ya? Fi baitin apa? Rumah. Bait itu kata yang populer, ya kan? Artinya rumah. Naam askunu fi baitin. Ya, saya tinggal di rumah. Wahal taskunu fi baitin, dan apakah kamu tinggal di rumah? Jadi si Ahmad ini dia udah bilang, dia kan menjawab, iya saya tinggal di rumah. Nah dia tanya balik ya kan, apakah kamu tinggal di rumah? Tanya kepada Hasan.
Jawabannya la, katakan tidak. Askunu fi syaqqah. Tidak, saya tinggal di apartemen. Saya tinggal di apartemen. Nah, sebelum lanjut, Ana ingin menjelaskan kaidah dari kata tanya hal. Yang tadi apa? Yang arti apa tadi? Apakah? Yang iya, apakah. Nah, jadi apakah ya kan hal ini? Yaitu jawabannya kemungkinannya hanya dua, entah naam atau la, ya, entah naam atau la. Jawabannya hanya dua saja. Nah, kalau kita jawab naam, naam askunu fi baitin. Antum tinggal mengulang kata tanyanya, ya kan? Hal taskunu fi baitin? Naam askunu fi baitin, ya. Seperti halnya bahasa Indonesia. Apakah kamu tinggal di rumah? Iya, saya tinggal di rumah, gitu kan? Memang seperti itu. Apakah kamu tinggal di rumah? Iya, saya tinggal di rumah. Nah, lalu di sini, wahal taskunu fi baitin. Nah, di sini jawabannya la, ya kan? Kalau la, kita jangan mengulang kalimat tanyanya, ya kan? Karena jawabannya la kan, bukan. Nah, kasih jawaban yang benarnya. Misalnya di sini la askunu fi syaqqa. Kalau kita artikan, apakah kamu tinggal di rumah? Tidak atau bukan. Saya tinggal di apartemen. Nah, saya tinggal di apartemen kan jawaban yang benarnya. Nah, gitu. Bisa tuh. Jadi Bisa jangan tuh. sampai mengulang kalimat tanyanya. Baik, itu pembahasan hal yang antum perlu ketahui. Kita lanjut. Ma rokmu syaqqatik. Apa artinya ma rokmu syaqqatik? Kalau ma artinya apa? Artinya ma apa? Ya, kita artikan perkataan dulu. Kalau nomor, kalau rokmun, ya rokmu itu nomor. Syaqqati kan apartemenmu. Jadi dia bertanya, apa nomor apartemenmu? Dan itu kurang cocok kan? Yang lebih cocoknya bukan apa tapi berapa, ya, berapa nomor apartemenmu, ya kan? Walaupun mak di situ artinya apa, ya kan? Sebagaimana kita ketahui, tapi kita jangan artikan perkataannya, tapi kita artikan sesuai konteksnya dan ya langsung satu kalimat sekaligus gitu. Berapa nomor apartemenmu, ya kan? Lalu antum bertanya misalkan, kenapa nggak pakai kam saja, ya kan? Kita tahu kam itu kan artinya berapa, ya kan? Kenapa nggak kam roh musak kotik, kan lebih apa istilahnya, lebih jelas dari segi pengertiannya. Nah, jawabannya, kalau kam itu kan, ketika kita bertanya kam, itu kan menanyakan jumlah. Ya, misalnya kita bilang berapa eh, makanan yang kau makan sehari. Dan kita menanyakan jumlah makanannya. Lalu berapa buku yang kamu baca? Ya, menanyakan jumlah bukunya. Kita lihat di sini apakah ini menanyakan jumlah? Enggak kan? Ini menanyakan nomor. Nomor itu kata benda, ya kan? Kita dalam kaidah kebahasa Indonesiaan, apa itu digunakan untuk kata benda. Makanya dia juga menulisnya mak, bukan kam, ya kan? Tapi karena kita mengartikan sesuai konteks, ya kan? Nah, kita artikan mak di sini berapa? Ya, pahamnya sampai situ. Lalu Khomsah, nomor apartemennya. Wama rokmu baitik, dan berapa nomor rumahmu? Tis'ah, yaitu nomor rumahnya, 9. Itu. Misalkan jika ada yang tanyakan sebelum kita baca bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama. Bukan mic-nya, ikuti apa yang Ana ucapkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aina taskun? Aina taskun? Askunu fi hayyil matar. Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Hal taskunu fi baitin? Na'am askunu fi baitin. Na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Wa hal taskunu fi baitin? La askunu fi syaqqah. La, askunu fi syaqqah. Ma raqmu syaqqatik? Ma rabnu sakratik? Khamsah. Wa ma raqmu baitik? Wa ma rabnu baitik? Tis'ah. Tis'ah. Ya, itu pembacanya. Kita akan perhatikan suara, tapi sebelum itu anak izin sebentar terlebih dahulu. Baik, Puan, tadi anak izin sebentar. Kita lanjutkan dengan praktek keywordnya. Silahkan Akhi Ahmad Ismail Marzuki dan Akhi Didi Rahman. Dimulai oleh Akhi Ahmad terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baiti? Na'am, askunu fi bait. Wal taskunu fi bait. La, askunu fi syaqqah. Ma raqmu Khamsah. Wa ma raqmu baitik? tis'ah. Iya. Nah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, karena pesertanya hanya 2 orang, jadi antum berdua bertukar keluar lagi, tapi sekarang dimulai oleh Akhi Didi Rahman. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskun anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi bait? Naam, askunu fi bait. Wa hal taskunu fi baiti? La askunu fi saqqah. Ma raqmu syaqqatik? Khamsa. Wa ma wa ma raqamu baitik? Tis'ah. Iya, betul. Baik, itu adalah pembacaannya, juga prakteknya, dan juga pembahasannya. Silakan jika ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Paham nggak ya, Ustaz? Iya, Alhamdulillah, kalau paham. Nah, kita bisa lihat di bawahnya seperti biasa ada mufrodat. Apa artinya mufrodat? Kosa, kosa kata. Iya, kosa kata. Kita akan praktekkan ya, atau berarti berucap ini, berhubung kita juga sudah artikan dari kata-katanya. Silakan ikuti apa yang Anda ucapkan. Baitun, Baik. baitun, syaqqatun,
syaqqatun, rohmun, rokmun, hayyun, hayyun, yaskunu, yaskunu, la, la, al-mataru, al-maqam, al-jami'atu. al-jami, Ya, itu adalah kata-kata yang harus antum ketahui dari setelah membaca keywordnya. Nah, tadi di sini ada kata hayun, ya. Hayun itu bisa kompleks mungkin atau distrik atau sektor, ya. Lalu di sini yaskunu artinya apa tadi? tempat tinggal. Kalau iya ya, kalau tempat tinggal asakan, tapi yaskunu itu artinya kamu, bukan. Di sini ya, ya, di sini ya ya, antum bisa lihat. Berarti apa? Kamu tempat Dia, tinggalmu mungkin ah, dia tinggal, ya. Jadi tidak tulis supaya lebih jelas. Kita ada kata gua, ya kan? Jadi dia melebur ke sini, fi'il mudhari'nya, ya menjadi ya. Jadi dia, kalau ya sekuno kita artikan dia laki-laki tinggal. Ya ini sudah Anda singgung di percakapan ketiga kemarin, yang dari bab kedua, kan baru pekan kemarin fi'il mudhari itu ada gua dan dia. Kalau gua jadi ya, kalau dia jadi tak. Nah di sini ya taskun dia apa tadi Anda bilang? An, tempat tinggal. anta, iya betul, ya kan? Di mana kamu tinggal. Tapi kamu ya kan, karena awalnya tak. Yang Anda lingkari di sini bisa melihat dan di mana kamu tinggal. Kalau di sini yang askunu artinya apa? Di mana kamu, tempat tinggal kamu, Nah, kalau tempat tempat tinggal. tinggal kamu kan taskunu, awalnya tak, ya kan tak. Tapi kalau askunu yang di bawahnya saya Kamu tinggal. tempat tinggal saya. Saya Iya, tinggal saya tinggal. Ya. Saya menempati juga bisa ya, tapi lebih enaknya saya tinggal. Askunu ya berarti sudah ada ya. Kalau ana melebur ke fi'il mudhari itu menjadi hamzah alif. Kalau anta menjadi ta sama dengan dia. Kalau huwa ya di sini kita bisa lihat kalau huwa dia dia yaskunu. Kalau yaskunu berarti kita dengar yaskunu berarti artinya dia laki-laki tinggal seperti itu. Baik di bawahnya juga ada latihan ya. Still bainal kalimah was surah al-nasibah tinggal sambungkan antara kata dan gambar yang tepat. Ini akan kerjakan sendiri. eh, mau bertanya apa? Boleh? Ini kalau nomor ini Rasmun. Saya sementara untuk praktek hari-hari tentang Arab itu dia tahu saya itu kadang-kadang kam ragam gitu. Kam ragam Eh, jawal. Bilang berapa nomor telepon kam ragam jawal. Sementara kalau di sini kan kita berdasarkan nomor itu kan rakam, rakam. Tapi dia hmm. berkata ragam, ragam gitu, rakam. Itu Sebentar, gimana menurut? Ana masih kurang jelas karena suaranya terputus-putus. Aki Ahmad, bisa diulang nggak pertanyaan? Sementara kalau saya ingin memahami mengenai nomor ini dari kalimat rakmun ini kan kita ada, maksudnya ini kan nomor. Hmm. Nah, sementara kalau orang Arab itu ngomongnya, biasanya dia berkata berapa nomormu kan meragam gitu. Ragam apa rakmun? Dia bilangnya kan ragam. Sementara di sini pakai op, kalau dia ngasih tahu Oh, kita itu pakai adil, jain adil gitu. Kan ragam. iya.
Jadi mungkin yang Ana bisa simpulkan dari pertanyaannya, kenapa pengucapan orang Arabnya begitu kan? Kamrokom gitu. Iya, Betul nggak? Kamrokom. Ya. Betul, betul. Sedangkan kalau kita di sini pakai kof kan, bukan pakai goin. Betul? Iya, iya. Betul, Iya. betul. Mungkin karena lidahnya mereka saja ya, sudah mungkin terlalu banyak ungkapan, bukan ungkapan apa, maksudnya berbicara bahasa Arab, mungkin terdengar seperti goin, tapi ya lagi-lagi di situ bukan goin tapi kof itu. Mungkin ya tidak merubah artinya juga, ya kan? Tetap mereka akan kalau Hmm. ditanya, misalnya, antum kamrogam gitu. Itu ketika menulis kamrokmun gitu. Mungkin karena lidahnya mereka saja Oh, seperti itu. Karena juga di kampus ada teman yang dari Saudi kan, dia pengucapan bahasa apa beda karena dia kan berbicara lidah mereka kan cocok sama bahasa Arabnya kan gitu. Jadi kita pun yang Indonesia akan berbeda juga karena kita ngomong bahasa Arab dengan logat kita kan. iya, Betul? Iya, betul, seperti betul. itu. Dan juga dia muka memiliki Arab Ami ya, yang namanya bahasa Arab kasar gitu kan, yang seolah-olah ngomong bahasa Arab tuh cepat. Dan itu nggak dipelajari di ilmu pendidikan sini. Ya, seperti Iya, itu. Pak. Nah, nggak bisa jelaskan. Paham, Akhi Ahmad? Paham, paham, Pak. Iya. Baik, kita lanjut. Sini ada hiwar yang kedua. Insya Allah kita akan bahas besok. Lalu ada hiwar yang ketiga. Insya Allah kita akan bahas lusanya. Dan di sini ada mufrodat idofiyah. Apa artinya mufrodat idofiyah? Ngobrol. Kosakata Nomor, nomor. idofiyah tambahan. Ya, jadi setiap bab itu ada kosakata tambahannya. Pasti itu. Kalau di bab pertama, tentang apa kosakata tambahannya tentang nomor satu, 2, 3, sampai 4, 5. Ya kan? Wahid, isnain, salasa, arba'a, khomsah. Lalu di bab kedua, kosakata tambahannya melanjutkan dari bab pertama, ya dari 6 sampai 10. Nah, kita lihat kosakata tambahan pada bab yang ketiga ini. Kita akan baca bersama-sama. Silakan buka mic-nya, ikuti apa yang Anda ucapkan. Muharramun, muharramun, محرم as-sabt, السبت al-ahad, الأحد al-isnain, الاثنين as-thulatha, الثلاثاء al-arbi'a, الأربع al-khamisu, الخميس al-jumu'ah. الجمعة Ya, itu Anda bisa lihat kosakata tambahannya berkaitan tentang apa? Tentang hari. Tentang hari, ya betul. Nama-nama hari, ya. Bahkan tidak perlu anartikan saja, Anda bisa menerka kan? Karena nggak jauh beda sama bahasa Indonesia-nya. As-sabat, yang Sabtu, al-ahad, hari Ahad atau hari Minggu ya kan? Nah, selesainya, Anda bisa lihat tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia-nya. Antum langsung paham kan? Lalu sih Muharramun ya, Muharram itu maksudnya bulan Muharram dan jadi ini disajikan seperti bentuk kalender ya kan. Tapi kosakata tambahannya intinya itu ini nama-nama hari As-Sabt, Al-Ahad, Al-Itsnain, Al-Thulatsa, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah. Baik, silakan jika ada yang tanyakan sebelum kita cari latihan yang berkaitan dengan keyword yang baru kita bahas.
Baik, di sini ada tabadari soal wal jawab ma'a zamilik kama fil misal. Saling bertukarlah soal dan jawaban bersama temanmu sebagaimana pada contoh. Antum bisa lihat di sini contohnya ada berapa? Ada satu. Nah, Dan di sini, misal di sini baik. bentuknya mufrad, musanna atau jamak. Ah, ada yang masih ingat mufrad, musanna atau jamak? Dia mufrad ya. Dia mufrad di sini. Maka karena apa? Jumlah soalnya ada jumlah contohnya ada satu, ya kan? Dia tahu mufrad itu kan kata tunggal ya, maksudnya jumlahnya itu ada satu ya kan, ditinjau dari jumlahnya. Kalau jumlahnya dua musanna, kalau lebih dari dua tiga ke atas itu jamak. Nah, kita langsung lihat saja contohnya baitun, masukkan ke contohnya. Hal taskunu fi baitin, na'am askunu fi baitin. Paham ya, ini penggunaan hal. Karena anggap tadi sudah Anda jelaskan juga, jadi yang paham. Coba nomor satu, yang syakoh dijawab oleh Akhi Ahmad. Baik, tadi anak terputus, kita lanjutkan lagi. Ya, paham ya antum contoh di situ? Nah, coba dong, nomor satu, mau diulang contohnya? Baik, baitun, ya kan? Masukkan ke contohnya. Hal taskunu fi baitin? Na'am, askunu fi baitin. Nah, ini tentang penggunaan hal saja yang sudah Anda jelaskan tadi. Seolah paham. Coba sekarang yang pertama dijawab oleh Akhi Ahmad Ismail Marzuki yang syakoh. Ya, hal taskunu fi syaqqah. Betul ya, Ustaz? Hal taskunu fi syaqqah. Iya betul. Na'am, taskunu fi syaqqah. Iya. Hal taskunu fi syakoh? Naam. Askunu fi syakoh. Seperti itu. Lanjut Akhi Didi Rahman yang Hayyul Jami'ah. هل تسكن في حي الجامعة؟ نعم أسكن في حي الجامعة. Iya, bagus betul itu. Coba Akhi Najmi Ahmad, apakah bisa menjawab walaupun baru bergabung? Belum? Baik, nanti saran anak dengarkan rekaman yang anak kirimkan ya. Nanti baru bergabung. Kita balik lagi kepada Akhi Ahmad yang Hayyul Mator. Hal taskunu fi hayyil matar. Na'am, askunu fi hayyil matar. Terakhir, Akhi Didi Rahman lagi. Baitun. هل تسكن في بيت؟ نعم أسكن في بيت. Iya. Taskunu fi baitin. Na'am. Askunu fi baitin. Baik. Nah, ini sebagai info saja yang melihat kata fi di sini. Ya kan? Kata setelahnya harokatnya apa? كسرة. Kasroh. Nah, itu kaidah ya. Setelah kata fi, ya, sebuah misalnya jika kata itu apa gimana ya bilangnya, jika kata terletak setelah fi, nah ya kan dia harokatnya kasroh. Coba di sini kan fi syakkotin,
fi hayyi al-jami'ah, fi hayyil matar, fi baitin, gitu kan. Nanti Iya, antum akan dapat lagi kata fi, kan. Kata setelahnya harus kasroh. itu masane, masane di anu mbak Mas Kris. Nggih. Baik. Nah, di sini kan antum bisa lihat hal, ya kan, yang nanti apakah jawabannya na'am. Tinggal mengulang kalimat di atasnya. Hal taskunu fi baitin, na'am askunu fi baitin. Bawahnya misalnya, hal taskunu fi syaqqatin, na'am askunu fi syaqqatin. Ya, kita lihat di sini bahas ya. Di sini kasusnya jawabannya lah, ya kan. Kita contohnya langsung, ada contoh, ada kata baitun dan syaqqah. Kita masukkan ke contohnya. Hal taskunu fi baitin, la askunu fi syaqqatin. Ya, jangan mengulang kalimat tanyanya. Jangan mengulang kalimat tanyanya, tapi kasih jawaban yang benar, ya kan? Apakah kamu tinggal di rumah? Tidak, saya tinggal di apartemen. Seperti itu ya. Nah, ini gampang, hanya tinggal merubah jawabannya lah. Coba yang Sakoh Baitun, Akhi Ahmad lagi, Ismail Marzuki. Silahkan. Tidak ada respon. Coba Akhi Didi Rahman dulu, yang Sakwatun Baitun. هل تسكن في بيت؟ لا أسكن في شقة. Kebalik ya. Ini Sakwah dulu, Oh, lalu Bait. هل تسكن في شقة؟ لا أسكن في بيت. Iya, hal taskunu fi syaqqatin, la askunu fi baitin. Ya, seperti itu. Lanjut, Akhi Ahmad lagi bisa merespon. Masih belum bisa merespon. Mungkin Akhi Najmi kita beri haknya kalau mau menjawab. Yang mana Ustaz? Yang hayyul jami'ah dan hayyul matar. Bismillah. Hal taskunu fi hayyil jami'ah? La askunu fi hayyil matar. Iya, bagus. Seperti itu. Lalu Akhi Didi Rahman yang Makkah Al-Madinah. هل تسكن في مكة؟ لا أسكن في مدينة في المدينة. Iya, betul. Hal taskunu fi Makkah, la askunu fil Madinah. Yang terakhir coba Akhi Ahmad lagi, sudah bisa? Belum? Ya mungkin Akhi Najmi saja. Yang Al-Madinah, Makkah. Hal taskunu fil Madinah? La askunu fi Makkah. Ya, hal taskunu fil Madinah, la askunu fi Makkah. Betul, seperti itu. Nah, mungkin pembahasan dari kata Makkah, ada yang menjelaskan. Antum ada yang pernah dengar yang mamnu minas sorof? Belum Ustaz. Belum. Jadi mamnu minas sorof itu antum bisa temui di kitab Nahwu, yaitu suatu pembahasan. Membahas apa sih? Bahas kata dalam bahasa Arab ya. Oh itu gini, ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang nggak bisa tanwin dan nggak bisa kasroh, ya kan? Kalau kasrohnya juga diganti dengan fathah, ya kan? Antum bisa dapat di sini contohnya Makkah. Makkah itu mamnu minas sorof, dia itu nggak bisa tanwin, ya kan? Makanya kalau kita baca masukkan ke contoh sini, hal taskunu fi Makkah. Nah,
dia juga kasrohnya diganti dengan fathah ya kan. Hal taskunu fi Makkata, lain halnya dengan kata-kata yang normal kan. Setelah fi itu harus apa? Tadi kasroh. Setelah fi harus kasroh. Tapi kalau Makkah kan nggak bisa kasroh, ya kan? Nah, kita baca fi Makkah. Nah, jadi kan ini ya itu membahas kata-kata yang keluar dari kaidah umum lah, bisa kita bilang. Nanti kita juga bisa temui lagi yang memenuhi sorof ya, di pembelajaran berikutnya. Tapi di sini kita temukan Makkah. Gitu. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Hmm, jadi Makkah ini maksudnya gimana Ustaz? Yang fathah kasroh tadi Ustaz. Oke. Hmm, Tadi yang ulang lagi ya, nggak apa. hmm. Jadi Makkah itu dia nggak bisa kasroh. Ya, antum nggak bakal temui mifi Makkati. Nah, seperti itu, ya kan? Karena dia mamnunya sorof. Dan antum juga tidak akan temui Makkah ini tanwin, ya kan? Walaupun nggak ada alif lamnya. Nah, dia juga nggak bisa kemasukan alif lam, ya kan? Fi Makkatan, nah salah itu, nggak bisa tanwin kan? Fi Makkatin atau fi Makkatun, salah seperti itu. Jadi nggak bisa tanwin, nggak bisa kasroh. Paham lagi Najmi? Oh, setelah Ustaz pembahasannya ini bisa dipelajari di mana Ustaz? Bahasanya bisa dipelajari di ilmu nahwu. Antum tahu ilmu nahwu? Tidak Ustaz. Tidak tahu ya. Jadi ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari tentang harokat terakhir dalam kata ya, dalam kata bahasa Arab gitu. Jadi contohnya tadi fi baitin ya kan, anak bilang harokatnya kasroh setelah fi. Nah itu dipelajari di ilmu nahwu gitu. Atau antum kalau misalnya ini ya, kan tadi anak suruh buka kitab nahwu. Antum bisa cari di Google langsung mamnu minas sorof. Nah, nanti itu muncul pembahasannya ya kan, dari kaidah-kaidahnya apa sih yang dimaksud dengan mamnu minas sorof dan juga kata-katanya gitu. Mana saja yang mamnu minas sorof gitu. Nama kitabnya Ustaz, Iya boleh. nama kitabnya kalau boleh tahu Ustaz. Nama Nahunya apa? itu, nama kitab nahunya itu kalau boleh tahu. Nama kitabnya, Ana kalau belajar nahwu waktu masih mondok pakai Nahwadi, ya kan? Nah sebenarnya nggak nentu nama kitab ya. Yang penting ini antum cari di kitab nahwu, insya Allah ada, ya. Seperti itu. Kalau Ana ya nama kitab Ana yang pelajari itu Nahwu Wadi, ya itu Wah, nahwu yang iya waduh, Wadi waduh. seperti ini tulisannya. Seperti ini. Dan itu buku nahwu atau kitab nahwu yang pondok Ana pakai. Bahkan Ana lihat sudah ada versi terjemahnya, terjemah bahasa Indonesianya. Jadi kan ini cetakan Mesir kan, kitab Nahwu cetakan Mesir ya, namanya Nahwadi. Udah ada ini ya terjemahannya. Antum bisa cari di online shop, insya Allah ada. Baik, nanti masih ada sisa waktu kita kerjakan latihan yang dua ini ya. Ini sebenarnya berkaitan tentang, bukan berkaitan tentang, berkaitan dengan hiwar yang dibahasnya itu hiwar ketiga ya. Tapi nggak apa-apa kita bahas sekarang karena cukup mudah. Atau misalnya contohnya syakoh, masukkan kata X ini. Uridu syakotan min fadlik. Ya, cuma tinggal masukkan ke yang ada di bawah ya. Itu saja. Uridu syakotan min fadlik. Coba. Ini gampang. Aki Ahmad yang salah aja. Uridu sholah yatim min fadli. Uridu salajatan min fadlik. Iya. Uridu sholah yatim min fadli. Iya. Seperti itu ya, gampang. Nanti anak ingin jelaskan kenapa dia bisa fathah ya. Coba sekarang sajadah. Akhi Najimi. Uridu sa sajadatin min
fadlika. Uridu sajadatan. Uridu sajadatan min fadlika. Iya. Lalu lanjut yang sitaro akhi Bidi Rahman. Uridu sitaratan min fadlik. Iya. Sebagai akhi Ahmad Mir'ah. Uridu miratin min fadlik. Uridu mir'atan min fadlik. Oh, uridu miratin min fadlik. Iya. Yang terakhir akhi Najmi lagi. Arika. Uridu arikatan min fadlik. Uridu arikatan min fadlik. Nah, tadi yang Ana jelaskan. Kenapa di situ bisa harokatnya fathah ya kan? Pasti ada alasan. Mungkin ada yang bisa jawab sebelum Ana jelaskan. Baik. Jadi ini ya kalau kita membahas harokat terakhir ya pasti itu masuk ke ranahnya ilmu nahwu ya. Yang tadi antum tanyakan akhi Najmi. Antum tahu yang namanya maf'ulun bi. Nah, maf'ulun bi itu apa artinya? Maf'ulun bi itu artinya objek ya, objek atau yang dikenai gitu. Antum bisa lihat di situ ya kan. Syakko kan tadi artinya apartemen. Kalau uridu artinya apa? Uridu artinya saya ingin. Uridu itu saya ingin artinya. Nah, ketika kita bilang uridu syakotan, saya menginginkan apartemen. Nah, apartemen ini posisinya kan sebagai objek kan, yang diinginkan. Nah, dalam ilmu nahwu disebutkan kaidah maf'ulun bi itu harus fathah atau istilah nahwunya mansub. Ya, tapi kita simpelnya saja ya. Bagi pemula kita sebutnya maf'ulun bi itu mansub. Makanya kata-kata di bawahnya ya kan, yang tadi yang mungkin salah jatun sajadatun sitarotun mir'atun arikatun ya kan dia awalnya domahan di awal kata dia akan berubah setelah uridu ya kan uridu salajatan saya menginginkan kulkas ya kan kulkas ini objek yang diinginkan makanya harokatnya fathah dia maf'ulun bi uridu salajatan uridu sajadatan. Nah sekarang kita tahu bahwasanya kalau dia posisinya sebagai objek dia fathah ya gitu. Jadi kita sedikit-sedikit belajar ilmu nahwu di sini. Ustaz mau nanya Ustaz, Boleh? kenapa apa namanya itu yang dibahasnya itu cuman harakat terakhirnya aja Ustaz? Kalau yang pertama, yang tengahnya tuh gak dibahas kau Ustaz. Mhm. Jadi mungkin ini banyak mungkin pemula yang bertanya soal ini, ya kan? Kenapa yang dibahas tuh harokat terakhir saja? Nah, kalau harokat kita lihat, misalnya syakkoh ya kan? Syakkoh di sini berarti harokat sebelum terakhir ya maksudnya. Yang terakhirnya kan tak marbutohan di situ, ya kan? Berarti yang sya sama ko kita bahas ya, yang bukan terakhir. Nah, itu kalau sya dan ko itu pasti di mana-mana kita akan temukan seperti itu. Berarti harokatnya sya itu fathah, kof itu tasdid dan fathah gitu kan. Nah, yang berubah-ubah pasti akhirnya, ya kan? Pasti itu semua kata seperti itu. Ya, cuma sako saja ya. Sajadah juga ya kan. Sajadah, sajindalnya harokatnya pasti tetap. Sitaroh, ya kan? Kata sitaroh ini sinta dan roknya pasti tetap. Yang berubah akhirnya. Dan juga ya kan perubahan harokat terakhir ini ya kan itu akan menentukan artinya. Nah, itu yang penting. Ya, kalau misalnya kita salah baca harokat terakhir, kita bisa salah arti. Ya kan? Itu mungkin yang Anda bisa jelaskan. Kenapa yang berubah harokat terakhirnya?
Ya, dari ilmu nahwu definisinya ilmu yang pelajari harokat terakhir. Nah, mungkin terlihat simpel ya, tapi ternyata sangat luas ilmu nahwu itu. Paham Akhi Najmi? Sedikit-sedikit Ustaz. Iya. Nanti Jadi intinya apa gimana? ya kayak apa namanya tuh? Kayak uridu ini yang mengubah harokat cekatan gitu ya Ustaz. Iya, karena uri itu kan kata kerja kan, dan dia butuh, ya di situ dia butuh objek. Nah, objeknya harokatnya harus fathah, seperti itu. Jadi gimana subjeknya itu Ustaz? Subjek, objek, predikatnya itu Ustaz. Subjeknya itu yang mana Ustaz? Cara menentukan ya, berarti harus Yes. tahu artinya ya. Itu pasti harus tahu terjemahannya. Dan uridu yang anak bilang ya, di sini hamzahnya itu dia kan ganti dari anak, ya kan? Anak itu saya, uridu itu saya ingin, dakoh apartemen. Saya menginginkan apartemen, ya kan? Apartemen yang diinginkan. Ya lagi-lagi harus tahu terjemahannya untuk menentukan apa? Untuk menentukan subjeknya, juga objeknya, dan juga kata kerjanya. Harus tahu terjemahannya terlebih dahulu. Hmm. Seperti itu. Hmm. Sarana kalau belajar bahasa Arab, dia itu nggak cukup misalnya belajar sorofnya aja atau belajar nahwunya aja gitu kan. Harus dipelajari semuanya, ya kan. Misalnya kita udah belajar nahwu, sorof, dan kalau buku bahasa Arab ini kan membahas latihan-latihan bahasa Arab saja kan. Misalnya kita udah tahu nahwu, sorof, kita dilatih gitu, melatih pengetahuan kita yang buku bahasa Arab ini. Antum pelajari semuanya setelah tahu itu, bahkan ya, antum mungkin udah tahu nahwu dan sorofnya, tapi antum nggak belajar khotnya, khot imlanya, ya kan? Ilmu yang pelajari tentang penulisan bahasa Arab. Percuma dong, kita tahu ilmunya, ya kan? Kita tahu nahwunya bahasa Arabnya, tapi tulisan bahasa Arab kita jelek. Nah, itu kan percuma. Jadi kalau antum mau belajar bahasa Arabnya, iya, pelajari semua cabang ilmu bahasa Arab. Ya, dari nahwu, sorof, khot, gitu kan? Semuanya. Ya, seperti itu yang Anda bisa jelaskan. Bahkan jika ada yang tanyakan, tersisa 3 menit lagi. Untuk yang berkaitan dengan bahasa Arab itu Eh, apa kata atau putus-putus ya suaranya ya, suaranya terputus atau memang yang aneh yang jelek, aneh yang tanya suaranya jelas, apakah suaranya jelas? yang bagus yang kita jelas kalau jelas Bagaimana? Eh, jelas jelas coba kalau sekarang jelas, coba. jelas suaranya. Iya sekarang jelas, coba silakan. Eh, mau bertanya Ustaz, Iya, kitab yang saya masih terputus karena nggak bisa jelas tuh. Ah, baik, ahli ahli Ahmad keluar dari zoomnya ya. Baik, mungkin tersisa 1 menit lagi kita akan tutup di sini. Kita akan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.